Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya Wartono ya di channel Jejak Pesepeda. Ya, kali ini kami ya akan melakukan bincang santai lah ya dengan salah dua malah ya, dua orang personil dari Gorontalo ya, yang mana beliau bersepeda dari Gorontalo menuju Mekah. Jadi di sini nanti kita akan coba untuk mewawancarai ya bagaimana mereka ya. Nah, langsung aja mungkin ini sudah bergabung dari admin Muslim Youth Journey ya. Nah, mungkin nanti bisa kita ini modelnya santai-santai aja ya. Sebelumnya mereka ini ya sudah mulai perjalanan dari tanggal 6 Juni lalu ya. Juni 2021 ya. Jadi sudah cukup, prosesnya juga mungkin sangat panjang juga ya. Mereka melakukan perjalanan ini, perjalanan ke Mekah ya. Nah, nanti kita tanya-tanya ya. Nah, ini karena ini lagi sesi sharing ya dengan Muslim Youth Journey, Goes to Mekah. Ya, ini tadi mungkin lagi ada, ini lagi mulai tersambung ya. Ini Mas Andi. Jadi ada dua orang ya, dua orang dari Gorontalo. Nanti kita tanya-tanya aja ya, bagaimana awal mula kok punya cita-cita seperti itu dan akhirnya bisa terwujud ya. Nah, itu nanti kita tanyakan, dan apa mungkin pengalamannya udah kalau ditulis di buku itu ya juga mungkin nggak akan muat ya, karena saking banyaknya, karena pengalaman dalam ini ya sudah bergabung. Halo Mas, suaranya kedengaran? Halo, halo, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mas Andi sama Mas Khairul ya ini ya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini tadi saya juga habis lihat live di channel apa tadi ya? Umat TV ya. Oke. Channel Umat TV. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol santai lagi Mas di sini ya, di channel Jejak Pesepeda. Ya, semoga tidak bosan ya. Tidak baik. Masnya ini posisi sudah di mana ini berarti? Alhamdulillah sudah di Bangkok. Di Bangkok jam berapa ini Mas? Sekarang jam 21.14. Oh sama ya berarti ya? Sama ya? Iya, karena masih garis vertikal yang sama dengan waktu Indonesia Barat. Oh, Bangkok di atasnya ya. Iya, benar. GMT plus 7 sama dengan Jakarta juga. Biasanya Hanoi Jakarta itu jadi satu. Ini Bangkok Jakarta. Oh iya, satu waktu berarti. Berarti kan nggak malam-malam amat lah, sama ya. Iya, alhamdulillah. Ini berarti mulainya dari tanggal 6 Juli ya Mas, tahun lalu. Yes. Itu mulai dari Gorontalo-nya ya berarti, atau gimana? Iya, benar. Alhamdulillah. Sebelumnya ini saya mungkin yang sebelah yang peci hitam itu Mas Khairul ya? Iya, karena cuma berdua Ustaz. Iya, yang peci itu kan Mas Khairul, yang peci putih Mas Andi kan? Iya. Ini umurnya apa? Seumuran apa gimana ini? Iya, seumuran. Beda 1 tahun. Oh, beda 1 tahun. Nah, ini beda, yang pertama ngajakin siapa ini? Yang pertama ngompor-ngompori ini? Ini tukang kompor. Bahkan sudah kompornya. Oh, iya. Mas Andi ya? Mas. Mas iya, Andi. Mas Andi. Mas Harvin. Harvin. Andi Harvin. Harvin, Harvin, Hairul. Oke, siap. H2. Haji. H3, Haji. Harvin Hairul Haji insyaallah. Amin. Nah, di sini berarti yang mungkin yang pertama ngajakin Mas Harvinnya ya. Ya, alhamdulillah. Mas Khairul. Dan alhamdulillah Allah memberi mau ikut bersama-sama. Kalau boleh tahu ya Mas, ini pertama kali tuh
saya yakin mungkin ini cita-cita atau kerentek ini sudah cukup lama mungkin ya. Mungkin bisa diceritakan ya awal mulanya itu. Apakah karena lihat orang bersepeda terus terinspirasi atau apa? Awal mulanya itu seperti apa sih kok sampai ada keinginan saya mau ke sana naik sepeda itu. Mungkin bisa diceritakan Mas siapa? Harvin ya? Iya, karena mungkin yang pertama mendapatkan ide ini saya tentunya. Ya. Jadi kemarin waktu di akhir 2019 saya sementara menyelesaikan studi akhir di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Oke, siap. Nah, sebelumnya saya pikir setiap Muslim punya keinginan yang sama. Iya, benar. Setiap Muslim yang beriman tentunya punya kerinduan tersendiri untuk ke Baitullah, Makkah dan Madinah. Entah itu yang sudah pergi maupun yang belum pergi sama sekali, punya kerinduan tersendiri untuk ya, pengen lagi. Iya, benar. Karena saya bertanya-tanya kepada orang yang sudah pernah pergi, ternyata mereka pengen lagi. Masya Allah. Nah, singkat cerita, saya pernah mencoba untuk menabung waktu semasa sekolah di SMA. Jadi di tabungan itu saya tulis tabungan untuk ke Baitullah. Saya tabung pakai celengan yang besar ya. Gemboknya juga besar. Kuncinya saya buang. Tabung. Jadi kalau cita-cita untuk ke Mekahnya itu kan udah jauh sebelumnya, mungkin sejak SMP atau SMA itu tadi ya. Iya, benar. Jadi itu saya membuat tabungan celengan yang besar, kuncinya saya buang biar tidak kebuka ya. Tabung. Akhirnya masih ada base yang untuk membuka itu. Karena memang saya sadari bahwa saya tidak punya kemampuan untuk menabung. Oke. Ada aja cobaannya ya, Mas. Iya, benar. Entah itu keperluan pribadi atau keperluan keluarga atau sahabat kerabat. Nah, di akhir 2019 sementara menyelesaikan studi, saya terfikirkan untuk setelah wisuda, setelah selesai studi, kira-kira ngapain? Nah, basically kalau saya memang waktu di kampus di Universitas Negeri Gorontalo, saya tergabung dalam mahasiswa pecinta alam Mapala Benua Universitas Negeri Gorontalo. Jadi memang sukanya adventure. Jadi misalkan naik gunung, turun gunung, terus survive di hutan misalkan untuk kampanye lingkungan dan lain sebagainya. Nah, dari pas waktu saya masuk di mahasiswa pecinta alam, saya punya ide untuk bagaimana bisa mengeksplor gunung yang ada di tiap-tiap provinsi setelah saya selesai studi. Provinsi di Sulawesi berarti ya? Iya, di Sulawesi. Setelah di Sulawesi mungkin di pulau lain seperti di Indonesia. Nah, di akhir 2018 saya diajak Khairul untuk belajar membaca Al-Quran. Jadi kita di akhir 2018 itu sementara belajar sama-sama untuk belajar membaca Al-Quran.
Alhamdulillah lanjut sampai dengan saat ini alhamdulillah tetap belajar. Nah, dari situ dari akhir 2018 saya mulai belajar tentang ilmu agama yang tadinya misalkan sholat bolong-bolong, alhamdulillah bisa sholat 5 waktu misalkan. Karena mulai dari situ saya mulai berpikir untuk hidup lebih baik lagi ke depan, terus mengupgrade kehidupan lebih baik lagi. Nah, tadinya yang rencana untuk adventure-nya setelah wisuda keliling Indonesia untuk explore gunungnya, misalkan kerusakan alam misalkan. Nah, karena setelah mempelajari sedikit dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin menurut saya lebih baik kita mengeksplor atau adventure ke Baitullah. Jadi dialihkan ya berarti yang awalnya. Iya. Untuk jadi istilahnya ya. Bukan ini ya, saya berpikir bukan explore gunung tidak bermanfaat. Oh, iya. Tentunya itu sangat bermanfaat karena untuk campaign lingkungan, kerusakan lingkungan, karena itu dampaknya juga ke kita juga. Cuman mungkin saya berpikir mungkin saya akan mengubah diri saya terlebih dahulu sebelum saya mengubah misalkan orang banyak, misalkan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya terpikirkan lagi untuk yang tadinya cita-cita atau keinginan untuk ke Baitullah. Jadi saya berpikir pada saat akhir 2019 sementara menyelesaikan studi, mungkin sudah mulai berpikir untuk bagaimana bisa ke Baitullah. Jadi atas dasar yang tadinya tidak pandai menabung, karena kan kalau mau ke Baitullah tentunya orang yang mampu. Iya. Ya benar ya. Dan saya berpikir mampu ada banyak perspektif. Ada mampu dalam misalkan finansial, dan ada juga mampu misalkan fisik. Ada orang yang misalkan fisiknya lemah, tapi dia punya kemampuan finansial yang misalkan cukup untuk dia bisa ke Baitullah. Yeah. Nah, kami mungkin kelemahan kami di finansial misalkan. Kami tidak bisa dari tadi, dasar yang kami tidak bisa menabung misalkan, karena kami bukan tipikal orang yang pandai menabung. Oh ya. Nah, yang mendasari atau menjadi keputusan saya untuk memilih untuk melakukan perjalanan ini adalah yang pertama, setelah belajar dari sedikit ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya bahwa rezeki saya di tiap harinya tidak akan pernah tertukar. Iya. Saya tidak perlu mengemis meminta untuk ayo bantu saya untuk saya minta misalkan open donasi untuk perjalanan saya ke Mekah biar dibantu misalkan finansial. Saya cukup mengangkat tangan ke langit untuk diberikan rezeki kita kepada kita di setiap harinya. Dan alhamdulillah dari Gorontalo sampai dengan di Bangkok saat ini kebutuhan kami selalu tercukupi. Dan rezekinya itu dari arah yang kami tidak duga-duga, yang kami tidak sangka tentunya. Dan
Itu yang pertama, yang mendasari adalah rezeki. Rezeki kami tidak akan pernah tertukar. Yang kedua adalah terkait dengan keamanan. Tentunya yang apa ya menjadi kekhawatiran teman-teman adalah yang pertama itu ya rezeki, yang kedua keamanan perjalanan, entah itu misalkan hewan buas, terus konflik misalkan, keamanan di tiap-tiap negara. Nah, saya pikir di tiap negara, di tiap daerah itu punya resiko masing-masing. Siap. Ya, cuman bagaimana kita untuk mengantisipasi untuk menghindar dari resiko-resiko itu? Kan tidak mungkin misalkan di depan kita lihat sudah ada misalkan bergejolak misalkan negara-negara konflik misalkan, daerah konflik misalkan. Kan tidak mungkin kita tetap dengan santainya jalan masuk. Kami tawakal bukan tawakal. Alhamdulillah kita akan dijaga Allah, langsung jalan. Ya seperti itu, tentunya kami juga kami akan dan percaya Allah melindungi kita, tapi dengan asbab kita menjaga diri, seperti tetap safety. Misalkan terkait dengan masalah saat ini terkait pandemi ya, COVID yang melanda dunia. Nah tentunya sebenarnya sama. Kita di Gorontalo, kita di Jawa, di Singapura, Malaysia, Thailand, sama. Resikonya sama. Entah itu di Gorontalo tetap ada COVID, di Jawa juga ada COVID, Singapura ada COVID, Malaysia dan Thailand juga ada COVID. Cuman bagaimana cara kita untuk mengantisipasi untuk biar tidak kena COVID seperti itu. Jadi tetap ada ikhtiar kita untuk menghindar. Antisipasinya apa ya? Kita tetap menggunakan protokol kesehatan misalkan. Kita harus menjaga bagaimana antibodi kita tetap kuat misalkan dengan terus berolahraga. Nah, itu ikhtiar kita bagaimana menghindari keburukan-keburukan di jalan. Dan tentunya insya Allah dengan zikir pagi petang juga bisa menghindari kita dari mara bahaya. Dan itu sangat dianjurkan juga kepada kita sebagai seorang muslim adalah tidak meninggalkan zikir pagi petang. Oke, siap. Jadi motivasinya awalnya itu tadi ya. Pertama karena ya dulu memang basicnya emang cinta alam, terus setelah belajar agama mungkin ingin supaya lebih bermanfaat lagi lah. Walaupun naik gunung juga bukan kok tidak bermanfaat ya, tapi kan dengan kita explore mungkin ke yang lebih untuk ke Baitullah itu kan lebih menarik ya, lebih sesuai lah dengan cita-citanya dulu yang pernah nabung untuk hajian, dan ternyata berarti emang tujuannya nanti untuk haji ya, berarti ada target sebelum musim haji sudah di Mekah berarti Mas, atau gimana? Iya, Warto. Jadi kemarin itu memang dari Gorontalo kami start tanggal 6 Juni. Target yang kita sudah planning itu kita bisa tiba haji di Saudi itu sebelum bulan haji. Nah, tapi qadarullah karena COVID, karena pandemi, kami harus di Indonesia lebih lama. Kami seharusnya keluar dari Indonesia itu di bulan Januari akhir. Akan tetapi qadarullah Singapura dan Malaysia buka tanpa karantin itu di bulan April. Sehingga kita bisa masuk di negara pertama bulan April. Jadi memang sudah molor sekitar 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Nah, sebenarnya perjalanan kami bersepeda dari Gorontalo ke Mekah adalah untuk bisa mendapatkan mungkin
porsi haji khusus dari entah itu dari pemerintah Indonesia ataupun kerajaan Arab Saudi. Karena itu udah didapatkan belum sekarang atau emang dalam proses ini masih? Alhamdulillah sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan visa itu. Nah, karena kalau misalkan sebenarnya perjalanan bersepeda itu dasar kami tidak punya uang yang cukup untuk membelikan visa haji ya. Adapun ketika kita membayarkan visa haji, menunggu kalau Gorontalo itu kalau tidak salah sekitar 15 tahun. Daftar hari ini. Daftar misalkan daftar menunggu 15 tahun ya itu Gorontalo. Iya, 15 tahun Gorontalo. Seperti itu ya. Nah, memang target kami sebenarnya untuk bagaimana bisa ibadah di dua kota suci Mekah dan Madinah. Karena memang keutamaan yang besar ketika kita ibadah di dua kota suci Mekah dan Madinah. Misalkan kita ibadah atau sholat di Masjidil Haram di Mekah, kami akan mendapatkan 100.000 kali lebih baik daripada sholat di masjid lainnya. Atau kita sholat di Masjid Nabawi di Madinah, kita akan mendapatkan 1.000 kali lebih baik daripada ibadah di masjid lainnya. Seperti itu. Jadi jadi kalau mau dihitung sebenarnya dari Thailand sampai di Mekah tidak cukup ya, tidak cukup untuk kita dapat sebelum bulan haji tahun ini di sana. Kurang lebih kalau perkiraan kami dari Thailand sampai di Mekah itu kurang lebih sekitar 4-5 bulan. Itu ketika lancar untuk perjalanan. Akan tetapi ketika kita bisa mendapatkan visa haji, entah itu dari pemerintah Indonesia atau kerajaan Arab Saudi, maka mau tidak mau kita harus tiba sebelum musim haji tahun ini di Saudi, karena memang yang pertama tujuan kita adalah untuk bisa beribadah di dua kota suci Mekah dan Madinah, bukan bersepeda. Sepeda adalah wasilah saja, adalah sarana untuk kita bisa tiba di Mekah Al-Mukarramah. Siap. Ya emang ya termasuk kita tidak boleh mempercepat kendaraan kita selain 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi termasuk ya ini sunnah, walaupun entah itu dengan sepeda atau dengan alat yang lain, ya itu kan hanya untuk wasilah tadi ya disebutkan. Jadi emang kalau haji kan emang ada masanya, ada waktunya. Makanya saya tanyakan target tadi karena terkait waktunya spesifik. Karena haji itu ya biaya ya iya, terus tenaga ya iya, terus waktu lah. Kadang orang punya duit banyak, punya tenaga, tapi nggak punya waktu pebisnis atau kadang kan menyisihkan waktu. Kalau dari Indonesia juga paling nggak ya bisa sebulan Mas kalau hajian kan seperti itu. Atau paling dekat ya mungkin paling cepat mungkin 2 minggu lah. Nah, itu. Jadi berarti kalau ini untuk proses pengajuan itu sebenarnya sudah ada ya Mas, untuk proses pengajuan mungkin ke pemerintah Arab Saudi atau ke pemerintah Indonesia untuk pengajuan visa khususnya itu sudah ada belum Mas sebenarnya untuk prosesnya loh sampai saat ini? Kalau kemarin teman-teman di Indonesia sempat berkunjung ke Kementerian Agama yang ada di Jakarta. Memang untuk saat ini agak susah ya bagaimana kita bisa mendapatkan visa haji itu, karena memang ada pengurangan kuota dan lain sebagainya. Cuman memang kami masih terus memohon kepada Allah agar
bisa mendapatkan haji, tentunya atas ridho Allah. Amin amin. Ya, Jadi semoga bisa terwujud Mas, karena amin. haji umroh itu kan tamu Allah Mas. Ya emang Ya, tamunya Allah, ibaratnya bahkan walaupun kita sudah di Mekah pun kalau istilah tidak diundang itu nggak akan bisa haji, karena iya. ya mohon maaf saya juga ya dulu juga alhamdulillah sih sudah pernah haji juga. Alhamdulillah. 2 kali sih alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya sangat tertarik ini karena ini sebenarnya bagian dari mimpi-mimpi saya juga sih Mas. Saya dulu itu sempat 2018 lah itu sudah ngurus juga sih, ngurus untuk ya haji dengan bersepeda. Cuma kalau mungkin saya tidak seberani Mas ya. Kami kan itu berlima sih. Berlima kekurangan dana, beberapa perizinan sih visa-visa kami sudah dapat ketika itu. Cuma terus terbentur di biaya atau apa, nggak berani berangkat seperti itu loh. Nah itu mungkin kalau perizinan itu gimana ya Mas? Karena saya dulu perizinan juga belum semua dapat sih. Kalau yang sampai ke Myanmar sih sudah dapat saya. Cuma yang setelahnya itu nggak dapat saya. Jadi sebenarnya sedikit cerita aja, saya dulu juga ada keinginan lah pergi dengan bersepeda. Kalau saya dari tahun 2010 dulu kayaknya. Terus akhirnya bisa agak terwujud itu di 2018, hampir terwujud, tapi qadarullah nggak jadi belum di qadar Allah terwujud. Tapi dari mimpi saya itu pun alhamdulillah di 2014 itu saya bisa haji Mas. Walaupun saya 2010 itu mimpinya pengen ke Mekah naik sepeda, tapi alhamdulillah di 2015-nya saya haji. 2014 kan, tapi saya melalui jalur itu Mas, TKI. Jadi saya ke sana kerja di Madinah ketika itu 2014. Kemudian alhamdulillah di 2015-nya bisa haji. Dan di 2016 saya pindah ke Jeddah dan bisa haji sekali. Kemudian 2017-nya pulang saya. Nah, cuma kan ketika itu saya kan sudah punya tim sih Mas. Nah, saya kan udah haji, tapi beberapa tim saya itu ada yang belum haji, yang sama-sama punya cita-cita ke Mekah itu loh. Nah, termasuk dulu Mas pernah ketemu dengan Mas Victor ya di Tangerang Selatan. Iya. Iya, alhamdulillah. Nah, itu salah satu tim kami juga yang rencana mau ke Mekah juga. Dan beliau kan belum haji. Jadi ibaratnya ada apa ya istilahnya itu, dari kami berlima itu ya, itu yang belum haji sih tinggal 2 sih. Kalau yang 3 alhamdulillah sudah. Jadi tinggal 2 yang Mas Victor sama Riza itu satunya. Itu. Mungkin nanti bisa sering-sering juga. Kalau mungkin Mas targetnya haji, kalau saran saya mungkin ngejarnya itu iqomah Mas. Jadi mungkin Mas bisa stay di sananya itu lebih lama. Jadi tidak mendekati musim hajinya, emang jauh. Mungkin kayaknya tadi kan ada teman Mas yang di Singapura ya, bertiga ya pernah ya, Singapura sampai Thailand ya. Thailand. Nah itu kan dia punya iqomah kan, iqomah Saudi ya. Iya. Nah, jadi kalau punya iqomah itu ngurusnya di sana nanti lebih mudah. Insya Allah. Jadi ya kalau beliau kan alhamdulillah punya rezeki yang lebih. Beliau kemarin kurang lebih sekitar 40 juta untuk ngurus visa Saudinya. Nanti insya Allah kita doakan juga beliau bisa dari Indonesia ya, dapat dari Indonesia visa haji. Iya, dari benar. Indonesia. Dari Indonesia. Nah, maksudnya yang saya mungkin sedikit saran mungkin bisa, yang penting ini misalnya ini kan sambil Masnya ini mengurus itu tadi kan, entah itu dapat atau enggak, tapi didoain terus, dan ya selama perjalanan itu kan Mas bersepeda. Nah, nanti kok nyampe sananya mungkin 3 bulan setelah hajian atau apa, ya mungkin bisa stay di sana lebih lama dengan mengajukan itu iqomah Mas.
Insya Allah. Jadi kalau mau stay di sana lebih lama, nah nanti di sana mungkin bisa, insya Allah rezeki juga lebih mudah lah, bisa sambil kerja, mungkin bisa pengajuan visa kerja. Kalau saya dulu kan memang visanya visa kerja, tapi ketika masih di sana, pas musim haji kita masih di sana, beberapa kerja itu ada yang libur Mas pas musim haji. Nah, kalau kita pas kerjaannya emang pas musim hajinya libur, nah itu bisa kesempatan itu. Nah, artinya bisa mendapat izin, bahkan mungkin nanti kita nggak tahu jalan Allah itu seperti apa. Karena saya kan juga nggak tahu. Saya awalnya ya pengen naik sepeda ke Mekah karena di samping saya itu hobi sepeda. Setelah pikir ya itu tadi, kalau Masnya kan Mapala, saya juga sebenarnya dulu Mapala juga. Nah, daripada kita atau goes atau naik gunung dengan ibaratnya tidak ada tambahan unsur ibadahnya lah, walaupun itu juga ibadah juga. Nah, cuma kan yang lebih real ibadah haji kan, kalau kita bisa memanfaatkan kan energi muda kita untuk kesenangan kita seperti naik gunung atau bersepeda, nah, daripada keliling Indonesia, nah, kita bisa ke Mekah. Gitu. Cuma emang perizinannya itu memang, ya saya juga ngalamin sih. Pernah dulu 2018 terakhir itu mentok di 2018 itu saya, terus akhirnya sampai sekarang belum dilanjutkan lagi. Tapi alhamdulillah ada Masnya ini, Mas Andi, Mas Hoirul. Nah, pas di 2018 itu saya juga udah ngomong ke tim itu, seandainya nggak kita itu ya yang ke Mekah naik sepeda, nanti insya Allah akan ada orang Indonesia lain yang akan ke sana. Saya udah bilang seperti itu. Ya, mungkin ini salah satunya Mas Andi, Mas Hoirul. Ya semoga bisa terwujud ke sana. Amin. Ya, kalau diperhitungkan emang kalau untuk haji tahun ini sepertinya belum bisa. Tapi kalau misal masih belum bisa diinganu karena kan namanya kuasa Allah kan kita nggak tahu. Ya. Tapi jadi begini Mas. Misalkan kita bisa dapat visa haji misalkan dari pemerintah Indonesia ataupun kerajaan Arab Saudi itu sendiri, maka kita bisa mempercepat perjalanan kami. Iya, itu maksudnya. Misalkan kita akan skip beberapa negara untuk bisa tiba tepat di bulan haji di Saudi Arabia. Atau mungkin bisa itu Mas, opsi lain misalnya kan ada kuota haji kan, Indonesia kan ada kuota, Malaysia ada ya. Nah Thailand kan mungkin ada juga tapi kan nggak banyak yang ngambil Mas. Misalnya berangkatnya dari Thailand pakai kuota haji Thailand gimana Mas? Bisa nggak? Mungkin nggak gitu loh. Bisa kalau dikasih Mas. Makanya kami kan belum dicoba mengajukan apa gimana melalui KBRI. Mungkin karena kayaknya dulu itu saya pernah dengar cerita itu ada kayak gitu. Jadi orang Indonesia tapi dia hajinya itu pakai lewatnya itu Australia. Gitu. Karena di Australia nggak ada kuota. Kalau ini sih karena orangnya mampu. Mungkin kalau ini ya, misalkan warga negara Indonesia yang tinggal di negara itu mungkin. Mungkin ya karena dia punya identitas di negara itu. Iya. Misalkan kerja ya. Iya, karena dia punya identitas di negara itu. Mungkin kalau itu bisa, tapi kalau misalkan kita yang cuman misalkan sebagai turis di negara itu, sekedar lewat istilahnya. Iya, benar. Itu kalau menurut kita sebagai manusia biasa. Kalau insya Allah, kalau Allah kasih kan. Iya, makanya kadang kita itu nggak tahu, nggak menyangka. Ya kayak contoh saya itu juga saya nggak menyangka kok bisa 2015 itu bisa haji, 2016 bisa, itu juga awalnya nggak nyangka saya, karena dari segi biaya juga saya nggak punya. Sama. Tapi ternyata jalurnya walaupun cita-citanya di jalur pengen naik sepeda, ternyata Allah mengganti dengan
bisa dengan melalui saya kerja sebagai Mungkin misalkan Bang Warto pas waktu di Saudi karena kerja ya. Karena kan tidak semua orang Saudi diberikan izin untuk haji kan misalkan. Nah, cuman misalkan karena Abang Warto kerja di Saudi, sehingga Bang Warto nggak masuk kuota Indonesia kan pada saat itu mungkin. Iya, makanya itu tadi mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan mungkin ya, Mas. Mungkin misalkan saya kerja di Dubai misalkan. Kami kerja di Dubai dan mungkin kami bisa dapat kuota Dubai untuk haji mungkin ya. Ya bisa mungkin ya. Ya Insya Allah. yang orang Australia itu kayaknya mungkin kayak gitu juga ya, dia karena dia kerja atau pendidikan itu. Pokoknya ada kayak seperti itu. Jadi dia ngikutnya di Australia atau Sydney gitu. Jadi lebih mudah. Ibaratnya daftar sekarang itu langsung berangkat. Itu paling tetap harus ada biaya kalau itu kan. Sebenarnya sekarang saja bisa saja kita mendaftar pakai visa haji furoda. Tapi memang biayanya cukup gede. Ya. Kurang lebih sekitar 100 lebih. Hampir 200 juga kayaknya. Ya, yang daftar terus tahun ini berangkat juga ya langsung ya? Iya, langsung berangkat. Emang biayanya lebih besar, biasanya besar. 3 kali lipat biasanya bisa nyampe. Ya. Ya semoga nanti ada jalan lah, insya Allah ya. Amin. Insya Allah. Musafir itu doanya mustajab. Insya Allah. Rezekinya ditanggung oleh Allah. Amin. Insya Allah. Tapi sayangnya kemarin Bang Warto tidak menggunakan ilmu itu sehingga nggak jadi jalan. Oh ya. Iya. Belum. Doakan juga. Amin. Insya Allah. Sempat latihan ke itu juga, latihannya ke NTT dulu, ke Masya Allah. Indi. Pas habis kuliah itu latihannya kayak latihannya di Jawa ya. Kalau kita latihannya di jalan, Bang. Oh ya, ayo dari Semarang. Saya kan dulu kuliahnya di Semarang, Pak, di UNES. Oh, UNES. Dari kampus dari Semarang ke berarti Indi. Universitas sama Abang Hamim. Ini siapa? Jadi Abang Hamim itu alumni UNES juga. UNES. Kalau nggak salah ya. Universitas Negeri Semarang. Iya. UNES. Angkatannya mungkin udah saya beda angkatan. Setelah beliau wisuda, beliau melakukan backpacker ke Saudi. Nah, alhamdulillah beliau dapat porsi haji khusus dari pemerintah. Alhamdulillah. Itu satu orang berarti? Iya, benar, satu orang. Tapi Starbucks. Oh, itu yang itu bukan naik sepeda tapi jalan kaki. Backpacker. Yang jalan kaki ya, tahu saya itu itu angkatan saya jauh itu di bawah saya. Nah, iya benar. Iya. Itu orang Pekalongan, Pemalang apa Pekalongan sih? Pekalongan. Iya, Pekalongan. Itu tahun 2018 ya? 17 kayaknya, iya. Ya 17, pas tahun saya 17. itu. Tahun saya mau berangkat, saya nggak bisa, ternyata pas musim hajinya tiba-tiba muncul orang jalan kaki itu. Iya, benar. Mana ini? Perizinan itu, Mas. Karena saya dulu juga pertama kepentok di biaya terus sama perizinan. Mas, itu perizinannya gimana itu? Udah dapat semua atau dalam perjalanan? Kalau sebenarnya kemarin kami mau ngurus di Indonesia ya semua untuk visa fix, dan sangat dianjurkan sebenarnya kepada teman-teman yang mau melakukan overland seperti ini untuk mengurus di Indonesia. Cuman akan tetapi kemarin karena COVID ya, sehingga kita tertahan lama. Pada saat itu kami mau ngurus di Jakarta kurang lebih sekitar 2 bulan. Kami sudah datang di tiap-tiap kedutaan negara yang nantinya akan kami lintasi. Akan tetapi pada saat itu mereka belum mengeluarkan visa turis. Nah, sehingga saya bilang ya jalan saja nanti kita akan ngurus di jalan misalkan. Tapi kita sudah bangun komunikasi terlebih dahulu
dengan kedutaan-kedutaan yang nantinya negaranya akan kami lintasi. Rencana melintasi mana aja Mas ini? Jadi ini rencana dari Bangkok, kemungkinan besar kita langsung skip ke India, fly ke India. Karena untuk situasi Myanmar masih kurang kondusif. Iya, Myanmar juga agak susah itu dulu dapat visanya. Kalau sekarang lebih mudah sebenarnya. Tapi saya untuk dapat visa. Memang. Cuman memang masih kurang kondusif untuk dilalui. Dan ada juga beberapa regulasinya, misalkan kita harus bayar guide dan lain sebagainya. Iya. Nah, kemungkinan ini kita akan fly langsung ke India. Sekarang sementara mengurus visa India. India tapi lagi konflik juga ini Mas. Apa ya dengan Di daerah mana, Bang? Dengan Pakistan ya? Iya, mungkin batasan kayaknya. India Pakistan. Jadi begini. Memang sebenarnya setiap negara itu hampir sama. Jadi yang misalkan Indonesia ya, yang orang lihat di luar itu Indonesia itu tidak safe. Karena ada misalkan di beberapa titik yang memang iya, benar. Biasa media mengangkat kan besar misalkan isu perang agama misalkan. Tapi padahal itu cuman di satu wilayah misalkan, di satu wilayah yang kecil. Tidak di secara keseluruhan negara itu. Kecuali yang saya rasa memang benar-benar perang ya kayak Rusia, Ukraina itu kan. Nah, kecuali itu. Itu tidak bisa masuk. Itu kita tidak bisa masuk sama sekali. Tentunya sampai dengan saat ini alhamdulillah kami terus koordinasi dengan tiap-tiap KBRI yang kami lewati seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dan tentunya setiap KBRI itu punya data juga, punya informasi juga negara-negara sebelahnya. Oh gitu. Berarti kesimpulannya untuk perizinan sambil jalan berarti ya Mas? Iya, sambil jalan. Jalan tidak diurus semua di Indonesia itu tidak ya? Iya, tapi kami di Indonesia kemarin sudah bangun komunikasi dengan kedutaan-kedutaan. Misalkan atas kebudayaan, atas ekonomi misalkan. Jadi biar ada juga feedback ke negara tersebut. Jadi kami membawakan produk ya. Jadi bukan hanya sekedar melintas, tapi ada publikasinya juga. Jadi ekspor misalkan entah itu dari kuliner, terus wisata yang kami lewati, karena nantinya akan menjadi, insya Allah akan menjadi rekomendasi teman-teman overland selanjutnya. Siap. Seperti itu. Misalkan negara wilayah itu safe-nya bagaimana. Ya, seperti nanti itu. Mungkin kalau Allah masih mentakdirkan ya selanjutnya mungkin bisa kami lah. Insya Allah, amin. Ya, kita tunda perjalanan yang tertunda. Insya Allah. Siapa tahu bisa barengan lagi. Oh ya, karena itu Mas, saya lihat itu hampir di semua negara ya, bahkan di Inggris itu udah rutin ya, tiap tahun itu bersepeda ke Mekah untuk haji itu ada mulai dari tahun 2017 ya kayaknya itu udah rutin. Tapi kayaknya lebih dekat dari Inggris ke Saudi. Apa? Lebih mudah dari Inggris ke Saudi. Jalurnya dekat. Artinya kan begitu jalur udah jadi, itu tahun berikutnya itu mungkin lebih mudah itu loh Mas. Perizinan, terus apapun. Kalau Inggris mungkin paspornya lebih kuat. Nah ya. Terus Malaysia dibandingkan juga Indonesia. Malaysia juga udah pernah. Malaysia itu 2019 kayaknya. Iya, cuman sayangnya kemarin kami nggak sempat ketemu sama Ahmad Isa. Cuman sempat kontak saya juga. Kemarin juga pas waktu di Malaysia kami ketemu sama petualang internasional juga, Habib sama Aswad ya.
mereka berdua pernah overland dari Malaysia sampai US, terus balik lagi. Jadi Asia, Eropa sama Amerika. Salah. Nah, itu. Nah, kalau Malaysia juga alhamdulillah masih kuat ya. Oh, paspornya lebih kuat Malaysia ya daripada Indonesia. Iya. Contoh misalkan India ya. India itu sekarang mengeluarkan electronic visa dari 100 lebih negara. Indonesia tidak termasuk. Oh, gitu. Jadi untuk itu juga menjadi kendala sekarang kami ya. Belum diberlakukan untuk Indonesia visa on arrival. Dan electronic visa. Nah, sehingga untuk India itu kita harus ngurus visa di Indonesia. Oh gitu. Tapi bisa ya ini walaupun dalam perjalanan ada tim yang ngurus di Indonesia gitu ya berarti. Nah, tapi alhamdulillah kemarin teman-teman tim di Indonesia bantu untuk bisa ketemu sama duta besar langsung kemarin India. Alhamdulillah insya Allah bisa dipermudah pengurusan visa India. Amin. Nah, tapi belajar dari teman-teman kemarin, misalkan itu Abang Asfat yang pernah touring Asia, Eropa sama Amerika, memang banyak juga ilmu yang beliau berikan kepada kami. Beliau bilang kalau untuk overland seperti ini, kita harus persiapkan plan A sampai Z, sampai H, sampai H bahkan. Jadi misalkan kalau kita tidak bisa lewat India, kita harus rencanakan kita akan lewat mana. Dan itu nanti kalau rencana yang sekarang langsung India, terus darat ya India. Iya, jadi kan plan A itu masuk Myanmar. Ketika tidak bisa masuk Myanmar, kita fly ke India. Ketika tidak masuk India, kita akan cari negara yang bisa visa on arrival. Jadi pada saat kita flight dari Bangkok, kita bisa pengurusan visa di airport misalkan. Seperti itu sih. Siap. Jadi kita harus punya planning cadangan. Banyak sekali ya harus. Banyak planning cadangan, benar. Cadangannya. Pemain cadangannya nggak hanya separuh. Insya Allah planning cadangannya bukan balik ke Indonesia ya. Insya Allah planning cadangannya sampai dulu baru balik. Sampai di Mekah dulu baru balik. Ya mungkin nanti kalau di Mekahnya rencana stay-nya agak lama ya kalau bisa dapat visanya ya. Insya Allah. Kami berharap setibanya di sana kami bisa terterima di universitas mungkin di sana, bisa studi di sana. Sehingga mungkin kita bisa haji berulang-ulang kali di sana insya Allah. Amin. Berarti bisa banyak kok di sana universitas yang menerima untuk mahasiswa Indonesia ya. Insya Allah. Ya semoga aja kalau punya visa pelajar itu malah mungkin lebih mudah lagi nanti. Bisa insya Allah. Lebih lama, kemudian mungkin untuk pengurusan hajinya itu juga lebih mudah ya karena di sana jaringannya juga akan lebih mudah lagi. Amin. Oke, Mas Andi dan Mas Khairul, ini kisah yang luar biasa. Bukan luar biasa Om. Biasa di luar kita ini. Kami ini biasa di luar, bukan luar biasa. Ya. Siap. Nah, jadi ini apalagi ini. Jadi kalau hal-hal yang sangat istilahnya selama perjalanan ini yang sangat berkesan itu apa ya Mas menurutnya? Berkelahi di tiap harinya. Oh, kalian berdua berkelahi ya? Iya. Problem itu pasti ada kan. Iya. Dan insya Allah
dengan problem itu bisa membuat kita dewasa. Bagaimana cara kita saling memahami satu sama lain, dan insya Allah bisa melatih Sabaran. jiwa kita juga ya. Ya. Bagaimana bisa saling mengikhlaskan misalkan. Jiwa muda. Karena kan kita ini jiwa muda ya. Jiwa yang ingin berkelahi. Iya, berapi-api ingin berkelahi. Ya, semoga dipermudah semua usahanya. Amin. Niatnya untuk haji bisa diijabah oleh Allah. Amin. Amin. Secepatnya tahun ini ataupun tahun depan, tapi semoga bisa tahun ini ya. Karena Amin. waktu 1 bulan setengah ya. Insya Allah. 1 bulan 2 minggu. Jadi kan Syawal udah mau habis nih, tinggal seminggu ini ya Syawal. Iya. Syawal terus Dzulqa'dah terus Dzulhijjah. Nah itu Dzulhijjah udah tanggal 10 harus sudah. Insya Allah, tapi kalau misalkan ada yang bisa menspori kita bisa haji tahun ini, kita langsung flight dari Bangkok loh. Iya, makanya insya Allah kalau terus saja Mas berdoa terus saja. Iya. Ikhtiarnya ya macam-macam lah, karena nanti pertolongan Allah ya kita juga nggak tahu sih. Namanya pertolongan kan kita nggak tahu. Iya. Nabi Musa suruh lari terus dihadapkan ke laut, udah nggak tahu ngapain nih. Ya hanya mengharap pertolongan, udah tongkatmu pukulkan. Dia nggak menyangka kalau begitu tongkat dipukulkan itu laut kebuka, kan nggak nyangka. Ya. Sama juga ini kan Mas udah ikhtiar dari Gorontalo dari tahun lalu, dan mungkin dari beberapa tahun yang sebelumnya itu udah usahanya udah banyak lah. Insya Allah nanti akan mendapatkan jalan dan semoga dipermudah oleh Allah. Amin. Oke, mungkin cukup demikian ya Mas. Nanti mungkin lain waktu kita sambung lagi. Saya nantikan kisah-kisah selanjutnya. Mungkin nanti setelah nyampe sana, Insya Allah nanti mungkin bisa kita Zoom meeting lagi atau mungkin bisa ketemu lagi di sana ya. Amin. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya. Insya Allah semua yang menonton hari ini, malam ini bisa ke Baitullah dengan mudah insya Allah. Amin. Bahkan yang tidak menonton juga insya Allah bisa ke Baitullah. Yang menonton siaran ulangnya pun nggak apa-apa ya. Iya. Tetap banyak doa Mas. Allahumma balikna makata wal madinata wa arafata warzuqna hajjal mabrura wardu'ana waghfirlana wa khamma anta maulana fangsurna ala qaumil kafirin. Amin. Doanya salah satu lah. Nah, bisa pakai doa bahasa Indonesia juga apa-apa untuk bisa dilancarkan hajiannya. Karena ya intinya tamu Allah. Jadi ibaratnya saya juga banyak temen yang ya sama, mungkin jalurnya pakai TKI ya Mas. Nyampe sana ada kren jatuh Mas. Yang tahun 2015 ya. Oh iya. Nah itu kan ada kren jatuh. Dia kerja aja 6 bulan loh nggak gaji. Nggak bisa haji terus akhirnya dipulangkan. Nah itu kan salah satu contoh yang walaupun sudah nyampe sana, itu kalau Allah tidak berkehendak ya tidak akan bisa. Tapi kalau walaupun Mas masih di Thailand, kalau nyepeda ini kayaknya kok nggak mungkin dan nggak akan bisa tahun ini kalau nyepeda loh. Nah, tapi kalau Allah berkehendak kun fayakun bisa. Nah, tahun ini haji ya. Oke, demikian Mas. Alhamdulillah atas waktunya yang diberikan. Ini kita bisa sharing-sharing bersama Mas Andi dan Mas Harvin dan Mas Khairul. Nah, dan semoga keduanya ini ya diberi kebarokahan. Amin. Diijabah doa-doanya dan bisa segera hajian dan amin. Tahun ini bisa terwujud. Amin. Mas. Dan untuk sobat semua, terima kasih yang sudah menonton pada live streaming ini ataupun nanti di siaran ulangnya juga. Semoga semuanya bisa segera hajian juga. Demikian, amin. Mas. Akhirul qouli ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.